Oke, di sini saya ingin melakukan pengujian sebuah dataset untuk melihat presentasi akurasinya menggunakan graphic manners dan beberapa algoritma seperti algoritma decision tree, algoritma DKNN, serta algoritma K-means untuk membagi klasemen. Di sini saya memiliki dataset yaitu dia set diabetes. Di sini kita lihat untuk value atau recordnya. Di situ kita start. Di sini bisa kita lihat bahwasannya ada beberapa kolom. Misalnya ada kolom nomor, kolom yang berisikan data-datanya. Ada outcome, hasil dari prediksi, di mana kita lihat 0 adanya false atau tidak diabetes, 1 diabetes atau true. Berikutnya ada kolom pregnancies, berikutnya ada kolom glukosa, kadar gula dalam tubuh, ada blood pressure, tekanan dalam darah, ada skin thickness, ketebalan dalam kulitnya, ada insulin juga, kolom BMI, lalu ada kolom prediction diabetes, prediction, lalu ada kolom age atau usia, outcome. Di sini ada outcome yaitu sebagai label. Berikutnya ada statistik. Di sini kita bisa lihat pada outcome-nya terdapat value-nya ada 215 dan 1,93 dan maksimalnya ada 13. Ada keterangannya ada 3,8. Ada glukosa max-nya 199, FL-nya 119. Lalu buat ada tekanan darah, blood pressure, max-nya ada 1914. Lalu ada ketebalan kulit 99, minimal 0, rata-ratanya 2. Nah, sini ada insulin, BMI, lalu ada diabetes perfusion minimal 0,085, maksimal 1,699, minimal ada umur 21 sampai 70, rata 33. Sini ada data-datanya. Histogram berdasarkan glukosa paling tinggi itu 52 dengan tingkat glukosa 117 dan sampai 128,7. Kita bisa ngecek lagi di bagian umur. Misalnya kita cek umur terbanyak kena diabetes ada umur 73, 21 sampai 23 tahun ada 73 data. Paling kecil itu ada di umur 70 sampai 72 tahun. Di sini sudah kita melihat bahwa tidak ada mesin ini. Lalu kita pembuatan akurasi modelnya, kita membutuhkan sebuah split untuk membagi datanya sebagian jadi 2, data uji dan data repi. Di sini kita lihat ada RTO, ada tambahkan entry 0,8, kita oke. Lalu kita add entry lagi, lalu 0,2, lalu kita oke. Jadi dataset ini akan terbagi menjadi 80% sampai 20%. Selanjutnya kita membutuhkan decision tree. Dataset aja decision tree. Di sini kita juga membutuhkan apel model
dan juga kita membutuhkan performance untuk membuat akurasinya. Split data, modelnya, API model, dan performance-nya. Untuk menambahkannya di sini kita bisa saja langsung memasukkan split data ke model. Di model kita masukkan API model, masukkan lagi ke performance, kita masukkan ke ratio. Di sini kita juga membutuhkan, sebutkan yang kedua, kita tambahkan ke API model pembagian keduanya. Kemudian kita running untuk melihatkan hasilnya. Di sini hasil dari percobaan ya, terdapat dua percabangan gula kosa atau gula darah di 194,5. Dia akan dikenakan tidak di bawah sama dengan 194,5. dia akan mengarah ke insulin akan pecah lagi. Jika insulin 49,5, dia akan dikatakan terkena diabetes. Di kurang dari 4,95, dia akan dikategorikan tidak kena diabetes atau 0. Kemudian dikatakan deskripsinya. Kemudian selanjutnya example-nya. Pada XML ini kita tambahkan kolom seperti outcome, confidence. Kita lihat statistiknya. Di sini penambahannya, dia value 0 terdapat 60 notes value 1 dapat 2 data. Lalu di confidence ini dia memiliki rata-rata di 0,694. Kemudian kita visualisasinya seperti ini. Kita juga bisa melihat performance-nya. Ini adalah hasil akurasinya, di mana jika memprediksi 0 dan nilai sebenarnya 0, di sini terdapat 43. Memprediksi 1 dan 0. Pada terus 1 memprediksinya 0 dan 17, yang seharusnya memprediksi 1 juga. Tapi di sini hanya 2. Pada hasilnya 10,53%, dan seluruh akurasinya dia diglobalkan akurasi global 72,58%. Tingkat akurasinya. Ini adalah akurasi algoritma persistenti. Kemudian kita akan ke algoritma random forest. Disable terlebih dahulu, kemudian langsung kita kopikan, enable kembali. Decision tree ini kita ubah menjadi random forest, random for. Kita masukkan di sini penggantinya, kita tarik lagi modelnya, kita masukkan di sini, kita ubah jadi tree rand forest. Di sini kita masukkan, lalu kita start. Kita lihat dengan algoritma random forest. Ini sebanyak tree. Nah, ini cukup banyak dari random forest. Di sini kita lihat ada insulin. Jika dia lebih dari 110, diabetes. Kurang dari 510, maka dia akan perubahan kulit, masuk ke dia diabetes. Lebih dari 86, dia tidak diabetes, tapi kurang dari 86, dia 1 diabetes. Kemudian pada umur juga, di sini pecah lagi. Jika dia 69 tahun ke atas, masuk ke diabetes. Kalau dia
kurang dari 69 tahun. Di BMI ini 45,7, dia masuk ke diabetes. Jika tidak, dia masuk ke glukosa, gula darah. Di gula darah ini jika dia lebih dari 139/100, dia masuk umur. Di umurnya kita akan masuk ke 66 tahun ke diabetes. Jika tidak, dia masuk ke BMI, minimal dia 27,5. Dia masuk ke persen, akan terpecah menjadi true dan false. Pada glukosanya kurang dari 164, dia diabetes. Jika lebih dari 164 berarti dia tidak diabetes. Pada BMI juga dipecah menjadi dua, diabetes function dan tumor ke diabetes atau diabetes. Glukosa mencak diabetes atau diabetes. Ini salah satu dari random forest. Ke example set play-nya di sini sama statistik. Dia di sini prediksinya 0,43,1 untuk 119 untuk random forest. Random forest kita lihat ada turn 0, di mana turn 0 ini memprediksi 0 dapat 35. Jadi betul. Prediksi 1 8, prediksinya 0. Prediksinya memasukkan 81,40%. Terus 1 dia prediksi 0 8 11 57,8%. Yang dimana global ini di tingkat 74,19%. Untuk random forest kita akan ke cobaan berikutnya. Percobaan dengan algoritma KNN. Kita copy saja. Nah, kita enablekan. Kita ubah menjadi KNN. Lalu kita cari di sini KNN. Lalu kita cari. Sudah, kita lakukan lagi. Kita mulai. Di sini udah mau KNN. Dia menampilkan klasifikasi dari jumlah modelnya, itu model kontes 246 example dengan 8 dimensi. Terdapat kelas 0 atau 1. Jika kita sample set, untuk hasilnya kita statistiknya di sini dia value-nya 430, satunya 19, 1 di 20. Lalu kita ke performance factor. Di sini untuk KNN kita lihat di true 0, true 0, di prediksinya 0 35 sih. Lalu di true 0 per 1 8 prediksi dengan akurasi 40%. Di true 1 memprediksi 7 di 12 63%. Dari global ini mendapatkan tingkat akurasi 75,81% untuk model algoritma KNN. Berikutnya kita menggunakan model Blackfish, disable kembali. Kita enablekan, kita hapus, kita ubah menjadi, kita mencari NBase, kita masukkan
parameternya. Lalu kita akan langsung running saja, start. Di sini pada neck buyer dia itu mendeskripsikan model yang dimana model kelas itu terdapat 8 distribusi. Kelas 0 dia mendapatkan 0,699, kelas 1 dia mendapatkan 0,301. Lalu kita ke view-nya, kehamilan berdasarkan gula darah, lazurkan berdasarkan blood pressure dan ketebalan kulit, insulinnya, BMI, birth friction, dan di sini age atau umur. Di tabelnya cuman di sini terdapat tabel-tabel parameter mean, standard deviation. Di sini kita lihat perbedaannya. Kalau kita sampelnya di statistik, kita lihat di sini pada outcome yang seharusnya 0,43 diturunnya dulu 1,19. Outcome nya di nolnya 39, 1 di 23. Yang jika kita lihat di sini pada turn 0 mempredisikan 34,9, dari mana hasil dari keduanya itu 79,7%. Di tur 1 prediksinya 0 nya 5, prediksi 1 nya 14, yang asalnya 73,68%, dengan tingkat global akurasinya di 77,42%. Jika sudah, berikutnya kita ke melihat di tingkat keseluruhan yang paling tinggi. Kita akan aktifkan semuanya, enable. Di sini kita akan melihat tingkat akurasinya. Kita butuh presentasinya saja. Kita sudah akan start. Nah, di sini pada neckbase dia mendapatkan akurasi 77,42%. Pada KNN dia mendapatkan 82,26%. Pada rainforest dia mendapatkan 79,09%. Dan di yang kita lihat bahwa kurs paling rendah di season 3 72,8% dilakukannya oleh NBS 77,42%. Lalu di rainforest yang paling tinggi adalah KNN di 82,26%. Jadi algoritma terbaik adalah KNN. Berikutnya setelahnya kita melihat tingkat akurasinya, algoritma kita akan mencoba pembagian clustering data image dengan membagi klasternya. Kita hapus yang tidak pakai. Di sini kita akan langsung mencari mains. Oke, di sini mains. Oke, lalu kita masukkan ke parameter dan masukkan clue-nya. Lalu kita start. Di sini kita lihat bahwa ada kolom baru clustering. Lalu kita lihat secara clusternya. Di sini membagi secara 5 clustering. Kita cuman pengen 3 clustering. Kita ubah menjadi 3. Lalu kita start lagi. Kita langsung statistiknya. Di sini itu di cluster 1 ada 11, ada di cluster 0 yang paling banyak 198. Di cluster 2 itu ada 77. Lalu cluster modelnya di sini sudah membagikan menjadi 3 cluster 0, cluster 1, cluster 2. Di cluster 0 ada 158 items. Di cluster 2 1
11 item, di cluster 2 ada 77. Total 246. Kesimpulannya, bahwa cluster 0 terbesar di cluster 0 yang tak terkena diabetes. Cluster 1 hampir ada yang terkena. Cluster 2 ini yang kena diabetes. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan Perkminus melihat akurasi dan clustering dataset. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.